Sunan Abi Daud. Kalau tak salah itu terakhir hadis yang ke-8 ya sekarang. Cocok tak? Cocok tak? Ke-8 tak? Cocok kan? Jadi kemarin hadis ke-7 ya. Kita review sedikit. Itu ada sabda Nabi yang mengatakan wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min thalathati ahjar. Jadi bahwasanya salah seorang di antara kita tidak beristinja kurang dari 3 batu. Di situ ada kesimpulan yang disampaikan ya oleh Syekh pensyarah. Apa dia? Pertama, beristinja itu menghasilkan kebersihan. Berarti pensyaratannya adalah bersih. Namun di sini juga penyebutannya pada bilangan. Apa dia? 3 batu. Yang bermakna 3 kali usapan. Nah, jadi artinya istijmar ya dengan batu itu harus memenuhi 2 kriteria ini. Bersih dan tidak kurang dari 3 batu atau 3 usapan. Bila seandainya dia tercapai kebersihan dengan kurang dari 3 usapan atau 3 batu, maka disempurnakan menjadi 3 usapan atau 3 batu. Nah, gitu. Kenapa? Ushturital adadu lafzan wa ulimal inqa'u fihi ma'nan. Nah, itu dia. Disyaratkan bilangan secara lafaz dan diketahui bersih pada bilangan itu secara makna. Nah, jadi 3 itu menunjukkan minimal bersihnya 3 dengan 3. Ini menunjukkan apa? Dalla ala ijabil amrain. Wajibnya 2 perkara yang disebutkan tadi. Berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam au nastanjiya biraji'in au 'azmin. Nabi itu melarang kita istinja dengan raji'. Raji' dan 'azm. Apa raji' itu? Raji' itu ar-rawthu wal 'adhirah. Kotoran. Ya, kotoran tahi binatang, kotoran binatang. Kemudian kata Imam An-Nawawi ya, qala An-Nawawi fi syarh sahih Muslim fihi an-nahyu 'anil istinja'i bin najasat. Nah, itu dia hikmahnya. Pada larangan Nabi istinja dengan kotoran atau dengan tulang, itu menunjukkan ya padanya ada larangan anil istinja, dari beristinja dengan najis. Jadi tak boleh istijmar dengan najis. Nah, ada kotoran apa yang kering dulu lah. Kotoran binatang kalau kering keras dia. Apa tak? Kambing lah ya kan? Makan keras. Jadi menurut mazhab Syafi'i nggak bisa. Walaupun keras dia, atau kotoran gajah misalnya keras kan, nggak bisa. Nah, itu dia. Kemudian dapat enggak? Dapat betul. Sebelum yang ke-8 itu. Nah, 1 alinea. Kemudian wa nabbaha sallallahu alaihi wasallam birraji'. Nabi memperingatkan tentang raji' itu. Tulang raji' itu kotoran ya. Ala jinhin najisi, atas termasuk jenis najis ya. Jadi di situ Nabi memperingatkan raji' itu kotoran binatang itu termasuk jenis najis. Kotoran binatang termasuk jenis najis ya.
Kenapa jenis najis? Karena dilarang. Nah, gitu. Wa ammal 'azmu, adapun tulang, kenapa dilarang? Istinja dengan tulang. Kenapa tak? Ya, li'annahu falikaunihi ta'aman lil jinni. Karena keadaan tulang itu adalah makanan bagi jin. Nah, tersinggung dia. Makanannya dibikin pula untuk istinja, untuk istijmar. Nah, kan itu. Makanan jin makan tak boleh. Nabbaha bihi ala jami'il mat'umat. Nabi memperingatkan dengan tulang atas seluruh perkara yang dimakan, benda yang dimakan. Jadi kalau tulang saja yang merupakan makanan jin tak boleh untuk istijmar, cebok, istinja, apalagi makanan lain. Roti ya kan, macam ni, apalagi sate ya kan, boleh. Makanan jin saja tak boleh, apalagi makanan manusia. Gitu. Kita lanjutkan hadis ke-8. Bi sanadin muttasil ila al-Imam Abi Daud rahimahullahu taala qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin An-Nufaili. Ini tabaqah ke-10 ya. Tabaqah ke-10, beliau ini perawi yang thiqah, yang hafidh. Thiqah, hafidh. Kunyahnya Abu Ja'far, meninggal tahun 2304 Hijriah. Thiqah ya. Lagi hafidh. Kalau sudah hafidh ini banyak hafal hadis ya. Qala haddatsana Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini tabaqah ke-8. Nah, beliau ini banyak sekali pujian ulama tentang Abdullah bin Mubarak ini. Thiqah, sabat, faqih, abid, apa lagi? Al-imam, al-mujahid. Semua keutamaan itu jawad ada pada Abdullah bin Mubarak. Apalagi kurang gitu. An Muhammad ibni Ajlan, tabaqah ke-5. Ya kan? Muhammad bin Ajlan ini ya, dia itu perawi yang saduq, saduq, amat jujur. Jadi di sini kalau beliau membawakan hadis ya, maka hadisnya itu biasanya derajatnya di bawah sahih, tapi di atas dhaif, hasan. Nah, gitu. Kemudian kalau beliau membawakan hadis-hadis dari Abi Hurairah, maka cenderung terjadi ke ikhtalatat ya, ahaditsuhu an Abi Hurairah. Hadis-hadisnya dari Abi Hurairah itu cenderung bercampur, kacau. Nah, gitu. Anil Qaqa' bin Hakim, dari Al-Qaqa' bin Hakim, ini tabaqah ke-4, thiqah. An Abi Saleh. Abi Saleh ini siapa namanya? Ini kunyah ini, Abi Saleh nih, bapaknya si Soleh. Siapa namanya? Zakwan. Zakwan ini tabaqah ke-3, dia tuh thiqah lagi sabat. Itu dia. An Abi Hurairah. Itu dia, dari Abi Hurairah. Cuma nanti bagaimana kedudukan hadis ini ya? Hadis ini walaupun di situ ada Muhammad bin Ajlan ya, yang jadi perbincangan, tapi intinya sahih ya. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam apa namanya? Kitab Thaharah beliau. Imam Nasa'i juga, Ibnu Majah juga.
Nah, gitu. Dia tuh derajatnya soduk. Soduk. Soduk itu hadisnya hasan. Saya tapi di atas dhaif. Di atas dhaif. Hah? Enggak. Nah, kemudian hadisnya dari Abi Hurairah itu terjadi ikhtilat ya, bercampur-campur. Nah, gitu. Pada hafalannya. Tapi hadisnya sahih ya, dengan penguat-penguat yang lainnya. Yang jelas ini hadis ini diterima, makbul, nah gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama ana lakum bimanzilatil walid wa'allimukum. Nah, ini hadis sahih ini ya, enggak usah diragukan. Hanyalah saya bagi kalian bimanzilatil walid, itu pada posisi orang tua. Wa'allimukum, saya mengajarkan kalian. Fa idza ata ahadukumul ghaid, apabila datang salah seorang di antara kalian al-ghaid. Maksudnya apa? Mendatangi apa tuh? Tempat buang air. Fala yastaqbilil qiblata, jangan dia menghadap ke kiblat. Wala yastadbirha, jangan membelakangi kiblat. Wala yastatib biyaminihi, jangan beristinja dengan tangan kanannya. Nah, itu dia, jangan beristinja dengan tangan kanannya. Jangan beristinja dengan tangan kanannya. Wa kana ya'muru bi thalathati ahjar, dan adalah beliau menyuruh istinja dengan 3 batu. Wa yanha 'anil rawthi war rimmah, dan melarang istinja dari kotoran dan tulang hancur. Ada kan? Ada tak? Ada. Di bawahnya hadis ke-8. Jadi di situ dilarang menghadap kiblat dan membelakanginya, dan dilarang istinja dengan tangan kanan. Nah, gitu. Hadis ke-9. Jadi kita sudah jelaskan ya, hukum buang air menghadap kiblat, membelakangi kiblat ini haram apa makruh kira-kira? Kan? Ustaz, haram apa makruh? Hukum buang air menghadap kiblat dan membelakanginya. Hukumnya makruh apa haram? Nah, larangan di situ haram apa makruh? Kemudian kita bahas. Masih ingat? Pilih. Hah? Kenapa haram? Kalau pilih apa? Berdasarkan ini, bukan berdasarkan pikiran, berdasarkan kitab. Kemarin udah kita bahas tuh. Hah? Apa? Hah? Udah. Apa dia kesimpulannya? Coba. Apa? Duanya apa? Ya tuh, nggak apa, sebut aja. Terus apa yang dua?
Nah, nah, jadi dia lihat judul ya. Apa judulnya di situ? Babu karahiyati istiqbalil qiblati inda qada'il hajah. Bab dibenci menghadap kiblat. Jadi udah ada indikasinya dari judul bab. Bahwasanya beliau ya itu memandang makruh. Itu dia. Jadi larangan di situ litanzih, ya, untuk menunjukkan makruh, tanzih dan al-adab. Ya dia bukan larangan haram, tapi untuk kemakruhan yang bersifat tanzih, pensucian dan adab. Jadi kan tadi bahas kemarin tuh. Dapat nggak? Yang kemarin kita bahas tuh. Ada kan? Carilah nanti dapat tuh. Nah ini dia. Qala al-Khattabi wa nahyuhu 'anil istinja'i bil yamin bi qauli aktsaril ulama nahyu adabin wa tanzihin. Jadi untuk yang menggunakan tangan kanan juga itu adab dan sifatnya tanzih, makruh tanzih. Nah, untuk menghadap kiblat di situ Imam Abu Dawud mengatakan babu karahiyat istiqbalil qiblah inda qada'il hajah. Gitu. Lanjut ya. Kemudian qala haddatsana Musaddad bin Musarhad. Musaddad ibnu Musarhad ini tabaqah ke-10. Dia derajatnya thiqah, lagi hafidh. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan siapa ini? Sufyan ibnu Uyainah al-Imam. Thiqah, hafidh, thabat, faqih. Ani Zuhri. Zuhri ini siapa? Ini masdarul isnad, porosnya isnad. Hadis itu salah satu porosnya berada di tangan Az-Zuhri. Beliau dari Madinah ya. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ya. Tabaqah keberapa? Keempat. Kalau Sufyan tadi ke-8. An Atha ibni Yazid al-Laythi, ini tabaqah ketiga, thiqah. An Abi Ayyuba riwayatan, dari Abi Ayyub ya. Pada satu riwayat, qala, beliau berkata, idza ataitumul ghaid, apabila kalian mendatangi tempat buang air, fala tastaqbilul qiblata bighaid, maka jangan kalian menghadap kiblat dengan pada saat buang air. Wala baulin, dan tidak juga buang air kecil. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi arahkanlah ke timur dan ke barat. Ini maksudnya kalau posisinya di Madinah. Seperti itu. Kalau kita arah barat itu betul-betul menghadap kiblat. Arah timur juga membelakangi kiblat. Gitu. Jadi ke utara, ke selatan. Gitu. Lanjut. Qala haddatsana Musa ibnu Ismail. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Ada kan? Ini tabaqah ke-9 ya. Thiqah, thabat. Qala haddatsana Wahaib. Wahaib ini siapa nih? Wahaib ibnu Khalid ibnu Ajlan al-Basri. Wahaib ibnu Khalid
Ibnu Ajlan Al-Basri, tabaqah ke-7, thiqah, sabat, hafidh. Namun di akhir umur beliau hafalannya sedikit berubah. Nah, itu dia. Tapi tak mempengaruhi di sini ya. Maksudnya tidak mempengaruhi riwayat ini ya. Haddatsana Amr bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Amr bin Yahya, ini thiqah ini. An Abi Zaid. An Abi Zaid. Siapa Abi Zaid ini? Abi Zaid ini orangnya majhul. Majhul, tak diketahui, tak dikenal. Tabaqah keempat, karena ada seorang perawi yang majhul, maka sanad hadis ini dhaif. Siapa yang majhul di situ? Abi Zaid. An Ma'qil ibni Abi Ma'qil al-Asadi. Dari Ma'qil ibni Abi Ma'qil al-Asadi. Jadi dari sisi sanad ini dhaif. Tapi dari sisi matan dilihat dulu ya. Belum tentu. Gitu. Belum tentu sanadnya dhaif, matannya dhaif. Sebagaimana ketika hadis itu sanadnya sahih, bisa jadi matannya belum tentu sahih, gitu. An Ma'qali, sahabi apa kata beliau? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap dua kiblat. Bi baulin au ghaid, pada kencing dan pada berak. Buang air besar. Ya kan? Nah, di situ ada tadi siapa? Mana dia? Ada siapa tadi? Abi Zaid ya, majhul, gitu. Namun hadis ini secara umum sahih ya, isinya sahih ya. Walaupun sanad ini dhaif, tapi isinya sahih. Karena banyak perkara-perkara yang menyebabkan dia itu menjadi sahih secara tetap, sabit. Nah, gitu. Tengok aja hadis sebelum-sebelumnya. Kemudian berikutnya yang terakhir, qala haddatsana Muhammad bin Yahya ibni Faris, tabaqah ke-11, thiqah, hafidh, hujjah. Ini kira-kira gimana orang ini? Thiqah, hafidh, hujjah. Betul-betul ya diterima. Qala haddatsana Safwan ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Safwan ibnu Isa, tabaqah ke-9, dia itu thiqah. Thiqah. Gimana kalau orang yang thiqah? Diterima ya. Kemudian Anil Hasan ibni Dzakwan. Anil Hasan ibni Dzakwan. Hasan bin Dzakwan ini saduq. Menurut Ibnu Hajar, yudallis, yukhti. Dia itu mudallis dan kadang-kadang salah dalam hafalan. Nah, yudalis itu bagaimana? Mudalis itu orang yang dia suka menyampaikan hadis dengan kata an, menggunakan kalimat huruf an. Dari si fulan. Kata-kata dari itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan dia mendengar secara langsung, kemungkinan dia tidak mendengar secara langsung. Seorang yang terkenal dengan istilah mudallis tidak diterima riwayatnya kalau dia menyampaikan hadis secara an dari si fulan, enggak terima.
diterima kalau dia menyampaikan hadis dengan cara memastikan dia mendengar secara langsung. Misalnya akhbarona, haddatsana atau sami'tu. Nah, itu diterima. Tapi kalau an harus dicari dulu riwayat lain dari rawi lain, jalan lain, ada enggak dia pernah mengucapkan kalimat selain an yang menunjukkan dia mendengar. Nah, itu dia. Kalau di sini pakai kalimat apa dia, Tat? Huruf apa, Tat, yang digunakan? Hasan bin Zakwan itu mengambil riwayat dari Marwan itu dengan memakai huruf apa dia? An. Diterima nggak kalau pakai an? Nah, dia ini mudallis. Nah, kalau pakai an, hadisnya tidak diterima sampai ada jalan lain menunjukkan dia betul-betul mendengar. Nah, itu di Islam. Enggak, ditengok dulu. Kalau ditemui ada riwayat dia yang menunjukkan dia mendengar secara langsung, diterima. Nah, gitu. Di sini Anil Hasan ibni Zakwan an Marwan al-Asfar. Pakai an, ya kan? Marwan itu tabaqah keempat, dia thiqah. Keempat. Nah, menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau ini saduq. Apa tadi? Al-Hasan itu saduq, yudallis yukhti. Tapi menurut ulama lain, Abu Hatim mengatakan dia itu dhaif. Nah, jadi sehingga ada yang menyimpulkan sanad hadis ini adalah hadis yang dhaif. Apa? Saduq itu amat jujur. Apa kata Marwan al-Asfar? Ra'aitu Ibnu Umar. Saya melihat Ibnu Umar anakha menyuruh berbaring rahilatahu kendaraannya. Mustaqbilal qiblah. Keadaannya menghadap kiblat. Thumma jalasa yabul ilaiha. Kemudian Ibnu Umar duduk kencing menghadap kendaraannya tadi. Faqultu, lalu saya katakan, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha? Bukankah sudah dilarang daripada tindakan seperti itu? Kencing yang di depannya ada kendaraan. Sama kalau kita itu sesak buang air di jalan kan, berhenti mobil, kemudian kencing di depan mobil, di apa? Di ban mobil itu. Nah, ini posisinya bukan masalah itunya, tapi Ibnu Umar menghadap kiblat. Di depannya kendaraan. Nah, gitu. Kata yang ada di situ, wahai Ibnu Umar, kan enggak boleh seperti ini. Kata beliau, bala, benar. Innama nuhiya an dzalika fil fadha. Itu dilarang kalau di tanah lapang. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai' yasturuka fala ba'sa. Apa? Ya, tanah lapang. Nah. Tapi kalau di antaramu dan kiblat itu ada sesuatu yang menutupimu, enggak masalah. Tadi kita katakan sanadnya apa tadi? Dhaif kan? Tapi apakah hadis ini dhaif? Kira-kira? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat ulama di dalam masalah boleh tidaknya kencing menghadap kiblat sementara di depannya itu ada satu bangunan. Nah, gitu kan? Namun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan larangan itu hilang kalau orang itu mendapati tabir antara dia dengan kiblat pada jarak yang tidak lebih dari 3 hasta dan tingginya mencapai 2/3 hasta. Nah, itu dia. Jadi ya isinya ini enggak masalah gitu ya, isi hadis ini. Nah, mungkin itu saja ya. Kira-kira